Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban di kelas 4 tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 halaman 87, 88, 89, 90, 93, dan 94. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 87. Di sini ada 4 soal yang perlu kita jawab. Dari soal pertama dan kedua dulu kita jawab satu persatu. Soal pertama, apakah yang dimaksud dengan produksi dan produsen? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Misalkan, di sini ada sebuah keluarga yang sedang memproduksi gula. Nah, kegiatan dia memproduksi gula itu disebut dengan produksi, atau kegiatan yang menghasilkan gula itu disebut dengan produksi. Kemudian yang dimaksud produsen adalah keluarga setiap orang tersebut, itu yang disebut dengan produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Itu disebut dengan produsen. Berikutnya soal nomor 2, apakah yang dimaksud distribusi dan distributor? Jawabannya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut didistribusikan dari produsen kepada konsumen. Distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi itu adalah di mana ada kegiatan penyaluran barang. Sedangkan distributor adalah orang yang menyalurkan barang. Itu ya bedanya, pasti kalian bisa memahami produksi, produsen, distribusi, dan distributor. Berikutnya soal nomor 3. Apakah yang dimaksud konsumsi dan konsumen? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Kegiatan menggunakan itu bisa diartikan dengan memakai barang. Memakan barang itu termasuk kegiatan konsumsi. Kemudian, orang yang memakai barang, orang yang menggunakan barang itu disebut dengan konsumen. Misalkan, saya memakan es krim, maka saya disebut konsumen. Kegiatan saya memakan es krim adalah itu disebut konsumsi. Yang keempat, apa kegiatan penduduk pada gambar Rubik? Ayo mengamati. Jawabannya, pada gambar tersebut terdapat 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Itu adalah pelaku. Jadi pelaku itu ada produsen, distributor, dan konsumen. Produsen itu adalah orang yang menghasilkan barang, distributor adalah orang yang menyalurkan barang, dan konsumen adalah orang yang menggunakan atau memakan barang. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan. Jadi, konsumen memerlukan distributor, distributor memerlukan produsen. Begitu juga produsen memerlukan distributor, distributor memerlukan konsumen. Produsen memerlukan konsumen, distributor juga memerlukan konsumen. Semuanya terkait. Hilang satu, maka yang lainnya tidak berfungsi. Nah, berikutnya kita akan jawab di soal nomor 88. Sebenarnya ini jawab soal nomor 5 yang ada di 87 tetapi disambung ke halaman 88. Oke, baik, di sini kita diminta untuk mencari syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu dan tuliskan di tempat berikut. Nah, di sini untuk menjawab soal ini disesuaikan dengan apa yang kamu inginkan. Tetapi hal umum, kalian itu harus memiliki keterampilan menulis yang baik.
Misalkan kamu jadi penulis ya di sini soalnya. Kemudian memiliki pengalaman yang luas, memiliki pengetahuan mendalam, memiliki wawasan yang luas dalam berbagai bidang. Berikutnya di halaman 89, apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas? Tuliskan pendapatmu di tempat di bawah ini. Jawabannya adalah terdapat keberagaman karakteristik pada gambar anak-anak tersebut, yaitu keberagaman fisik, ada anak berkulit gelap, ada juga anak berkulit putih. Meski berbeda warna kulit, mereka tetap bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok. Berikutnya di halaman 90 ada satu kolom yang perlu kita jawab. Kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keberagamannya. Ada teman dengan ciri fisik berbeda-beda, ada teman berbeda agama, ada juga dengan asal daerah tempat tinggal berbeda. Bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik di sekolahmu? Tuliskan dalam kolom berikut. Jawabannya, cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda fisik, agama, dan asal daerah. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, baik fisik, agama, maupun asal daerah. Nah, jadi untuk agar kita tetap bersatu itu kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Berikutnya di halaman 93, satu kolom pertanyaan. Siapa saja tokoh dalam cerita di atas? Tokoh-tokoh pada cerita Kali Gajah Wong yaitu Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok, dan Sultan Agung. Berikutnya soal nomor 2 di halaman 94, lanjutan dari 93. Adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapakah tokoh itu? Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam cerita merupakan tokoh protagonis, yaitu Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok, dan Sultan Agung. Semua tokoh tersebut tidak menunjukkan sifat buruk, jadi dalam cerita tersebut tidak terdapat tokoh antagonis. Berikutnya kita akan jawab, ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Kegiatan apa yang paling menyenangkan bagi kamu? Tuliskan dalam kolom berikut. Hari ini saya telah belajar tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, dan tokoh dalam teks fiksi. Kegiatan yang paling menyenangkan adalah saat membaca cerita tentang Gajah Wong. Yang terakhir, kerja sama dengan orang tua. Apa saja keunikan daerah tempat tinggalmu? Diskusikan bersama anggota keluargamu, kemudian tuliskan pada kolom berikut. Nah, di sini kamu berdiskusi dengan orang tuamu mengenai keunikan daerah tempat tinggalmu. Kalau kamu tinggal di Yogyakarta, maka sesuaikan dengan tempat tinggalmu di Yogyakarta. Kalau kamu tempat tinggalnya di Sulawesi, sesuaikan dengan tempat tinggalmu yang ada di Sulawesi. Nah, itu saja merupakan kunci jawaban pada pembelajaran 3 kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.